warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama Ibu Siti Sarofa SPDI. Ibu mengajar pendidikan agama Islam di kelas 10 dan kelas 11. Oke, kita masuk ke dalam pertemuan ketiga ya, kalau dalam hitungan daring. Kita belum pernah tatap muka, nggak apa-apa melalui daring ini. Yang penting semangat belajarnya nggak luntur, tetap semangat. Kemarin 2 minggu yang lalu kalian sudah mencatat ya, sudah meringkas materi pendidikan agama Islam, yaitu bab pertama akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu banyak sekali, tapi di sini kita akan persempit saja ya. Kita masuk subbab yang pertama, yaitu menganalisis ayat yang akan kita bahas, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Baiklah, tadi Ibu bilang akhlak terpuji itu banyak. Pengertian akhlak terpuji ada yang tahu? Tentu kalian sudah tahu semua ya. Ini sangat mudah sekali. Akhlak terpuji adalah perbuatan yang baik, akhlakul karimah, perbuatan yang baik melalui perkataan maupun tingkah laku kita. Akhlak terpuji yang akan kita bahas di pertemuan kali ini atau di bab 1, yaitu pertama, mengendalikan diri atau biasa dikenal dalam bahasa Arabnya mujahadah an-nafs. Yang kedua, berbaik sangka atau husnuzon. Sudah sering ya kalian dengar husnuzon, suuzon. Yang ketiga yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Biasa dikenal dalam agama Islam itu ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan yang berdasarkan kepada Islam. Oke, lanjut kita masuk ke Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kita bahas di sini. Ayat ini menjelaskan atau memerintahkan kita untuk apa? Apa hubungannya dengan akhlak terpuji? Baik, kita baca sama-sama ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Minimal bisa baca dengan tartil. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Baiklah, kita baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, karena sebagian prasangka, ismun itu dalam bahasa Arab artinya dosa ya, walaupun enggak semua prasangka itu buruk, seperti prasangka baik, nah itu baik. Nah, tapi kebanyakan kalau kita menyangka-nyangka sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya, itu akan menimbulkan hal yang buruk, atau ketika kita berbicara kita nggak punya ilmunya, kita nggak tahu kebenarannya, pasti itu akan menimbulkan hal yang buruk. Nah, makanya di sini dijelaskan jauhi kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, wala dan janganlah tajassasu. Tajassus itu kalau dalam bahasa Arab itu mencari-cari kesalahan orang lain. Bahasa kalian biasanya kenal dengan kepo ya, ngomongin orang, pengennya tahu aja urusan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'do, dan janganlah kamu menggunjing satu dengan yang lain. Kalau biasa kita sekarang kenal dengan gibah, jangan gibah. Karena sekarang gibah ini ternyata nggak hanya tren di kalangan wanita, tapi di kalangan laki-laki juga sudah tren ya.
Gibah, ngomongin orang. Kalau kumpul di suatu perkumpulan, ngomongin orang. Jajan di kantin, ngomongin orang. Duduk di pinggir jalan, ngomongin orang. Nah, ini yang akan ditekankan di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan suka menggibah atau ngomongin satu dengan yang lain. Kemudian kita lanjut potongan ayat selanjutnya. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu suka ayyakula itu memakan lahma, daging, akhihi, saudaranya, maitang, saudaranya yang sudah mati. Artinya gini, barang siapa yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing orang lain, ngomongin orang lain, itu bahasanya ya, atau menggibah orang lain atau sampai memfitnah orang lain, itu diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Apa ada yang suka di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarih tumu, kata ayat selanjutnya dijelaskan. Tentulah kamu merasa jijik. Lanjutan ayat selanjutnya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, ayat ini menjelaskan ada berapa poin nih yang berkaitan erat dengan akhlak terpuji. Artinya kebalikannya ya, ketika ayat ini memerintahkan wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, wala yaktab ba'dukum ba'do, dan jangan suka membicarakan satu dengan yang lain. Ini lawan katanya berarti kita harus mengendalikan diri kita supaya enggak terjerumus ke dalam dua hal ini ya. Bahasa sederhananya gibah udah biasa ya, walaupun itu berasal dari bahasa Arab, tapi udah sering didengar. Gibah berarti ngomongin orang lain yang kebenarannya belum dipastikan, atau kebanyakan lebih banyak mudaratnya ya. Kalau gibah lebih banyak ke ngomongin ya hal nggak bener nih. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau untuk lebih pahamnya lagi dibaca benar-benar ayatnya, kemudian artinya dibaca. Kemudian kita masuk di Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ibu balik ya, tadi ayat 12 dulu baru ayat 10, nggak masalah. Sekarang ayat 10 kita baca kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Oke, artinya kalian juga bisa membaca sama-sama di ringkasan yang udah Ibu kasih 2 minggu yang lalu. Oke, artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, di sini ada perintah kebaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama muslim itu adalah saudara ya. Fa aslihu bain akhwaikum, sambung bain akhwaikum. Maksudnya di sini sambunglah tali silaturahmi antara dua saudaramu yang sedang berselisih paham. Nah, ini perbuatan baik, amal akhlak terpuji, salah satu akhlak terpuji. Misalnya Ibu kasih contoh sederhana. Misalnya si Halimah punya temen nih, namanya Tina dan Tini. Tina dan Tini ini sedang bermusuhan. Nah, Halimah berusaha untuk mendamaikan, merukunkan antara Tini dan Tina. Iya ya, itu Tini Tina ya, Ibu tadi lupa namanya. Mudah-mudahan kita ganti Tini dan Tina aja ya. Ya. Jadi ngomongnya gini, ketemu dengan Tini si Halimah, Tini, kamu nggak kangen ya sama Tina? Enggak, aku lagi berselisih paham sama Tina. Kata si Halimah, tahu nggak kamu? Kemarin aku ketemu dengan Tina
Tina bilang dia kangen sama kamu, pengen ngobrol bareng, kangen banget. Padahal si Halimah berbohong, tapi berbohongnya demi kebaikan, untuk menyambung tali silaturahmi antara Tina dan Tini yang sedang bermusuhan. Berbohong untuk kebaikan. Nah, ini diperbolehkan, artinya menyambung tali silaturahmi agar tersambung kembali yang sempat terputus. Fa'aslihu baina akhwaikum, ini termasuk salah satu akhlak terpuji, menyambung kembali tali persaudaraan yang terputus. Nanti dibaca-baca lagi juga, boleh kalian buka internet lagi, boleh kalian buka Quran terjemahnya lagi. Jadi jangan puas hanya dengan apa yang ibu sampaikan. Nah, di sini ini adalah mufradatnya ya, kosakatanya. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian di sini ada kosakata Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ini sudah satu. Ini udah kosakata yang lengkap ya, udah per kata. Nanti bisa kalian baca sendiri. Oke, sekarang kita masuk yang B, subbab mengenal diri sendiri atau mujahadah an-nafs. Tadi ini yang akan kita bahas tadi ya, 3 akhlak terpuji tadi. Oke. Mujahadah an-nafs, pengertiannya merupakan sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh untuk melawan ego atau nafsu pribadi. Ini yang wajib kita miliki. Kemudian jika kita berbicara mengendalikan diri, maka erat kaitannya dengan macam-macam nafsu. Nah, nafsu di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nafsu lawamah, yaitu keinginan seorang yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan positif. Yang kedua yaitu nafsu amarah, keinginan manusia yang mendorong pada perbuatan negatif. Kemudian yang ketiga, nafsu mutmainnah, keinginan yang menjadikan seorang merasa nyaman dalam kebaikan. Nah, ini termasuk kedudukan yang paling tertinggi ya, nafsu mutmainnah. Ketika seorang sudah merasa nyaman dalam berbuat kebaikan, maka dia termasuk ke dalam golongan nafsu mutmainnah. Misalnya dia sering puasa Senin Kamis, nyaman. Ketika dia meninggalkan puasa tersebut, dia merasa kok ada yang hilang ya, kok sepertinya ada yang hilang ya. Nah, ini berarti dia merasa nyaman dalam hal kebaikan tersebut. Ketika itu hilang, maka dia akan sangat kehilangan. Nah, ini termasuk salah satu contoh dari nafsu mutmainnah, keinginan yang menjadikan seorang merasa nyaman dalam kebaikan, dia nyaman dalam melakukan suatu kebaikan. Nanti contoh yang lain bisa kalian cari sendiri. Oke, yang kedua yaitu berbaik sangka, atau dikenal dalam bahasa Arabnya itu dengan bahasa husnuzon. Nah, sering ya kalian dengar husnuzon ada berbaik sangka, lawan katanya ada suuzon. Tadi ya berkaitan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya apa? Selalu berpikir baik, menduga dengan dugaan yang positif, dan tidak menyangka dengan sangkaan yang buruk. Oke, di sini di ringkasan yang 2 minggu yang lalu yang sudah ibu kasih itu lengkap sekali hadisnya. Ini hanya ibu ambil potongannya aja biar paham. Ana inda zonni abdi bi, sesungguhnya Allah beriman. Sesungguhnya Allah berfirman, aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, aku bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Ini adalah potongan hadis dari hadis riwayat Muslim ya, dan Tirmizi serta Ahmad ya. Jadi di sini dijelaskan aku itu bagaimana prasangka hambaku. Allah berkata, jadi kita jelaskan seperti ini. Nah, ketika kita ingin Allah berbuat baik kepada kita, maka kita harus berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik. Jadi Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Ulangi lagi, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan prasangka kita kepada Allah.
Jadi ketika kita berprasangka baik kepada Allah, ya Allah, Allah baik sekali kepadaku, maka Allah akan berikan kebaikan itu. Jadi jangan sekali-sekali kita berprasangka buruk kepada Allah, karena Allah pun akan memberikan apa yang kita sangkakan kepada Allah. Jadi selalulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu persaudaraan, atau dikenal dengan bahasa Arabnya ukhuwah Islamiyah. Pengertiannya persaudaraan yang didasari oleh Islam. Nah, di sini juga ada hadisnya nih. An Abi Hurairah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Bukhari wal Muslim. Oke, di sini langsung Ibu baca artinya dari Abu Hamzah Anas. Oh, Hamzah ya, tadi tulisannya enggak jelas, maaf. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, penekanannya luar biasa. Sekarang Ibu tanya, kalian tentu sangat menyayangi diri sendiri, bukan? Pasti Ibu saja sangat menyayangi diri sendiri. Kalau orang yang sudah tidak menyayangi diri sendiri itu perlu dipertanyakan ya. Jadi ini, ketika kita mencintai, menyayangi seseorang, itu anggaplah seperti kita mencintai, menyayangi diri sendiri. Jadi timbulnya ikhlas ya, nggak ada mengharapkan imbalan, pokoknya ikhlas. Ada nggak kita yang mencintai diri sendiri itu nggak ikhlas? Aku terpaksa mencintai diriku sendiri, aku terpaksa merawat tubuhku, aku terpaksa mandi, aku terpaksa mandi memakai sabun, kan enggak ya. Pasti kita menyayangi diri kita sendiri. Jadi ketika kita sampai kepada dengan iman yang sempurna, ini salah satunya ya, berarti kita sudah bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri, tentunya saudara sesama muslim. Oke. Nah, di sini yang C terakhir, sebab yang terakhir, hikmah mengendalikan diri, berbaik sangka dan persaudaraan. Oke, Bu bacakan hikmah mengendalikan diri. Ini hanya sebagian ya, karena hikmahnya banyak sekali. Nanti bisa kalian cari sendiri. Yang pertama, hikmah mengendalikan diri. Jika kita mampu mengendalikan diri dalam kondisi apapun, maka tidak akan terjerumus pada perbuatan tercela. Itu sudah pasti ya. Ketika kita mau melakukan perbuatan yang tidak baik, saya punya filter, saya punya iman, bisa mengendalikan diri. Saya paham loh Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, apa isinya, apa penjelasannya, saya paham. Jadi punya filter ketika kita mampu mengendalikan diri. Jadi kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Kemudian yang kedua yaitu berbaik sangka. Hikmahnya salah satunya adalah menjadikan seseorang tidak akan menggunjing orang lain, tidak akan mencari kelemahan dan kesalahannya sampai menuduh dengan tuduhan yang tidak mendasar. Ini lebih parah lagi, jatuhnya ke fitnah ya. Jadi ketika kita sudah memiliki sifat husnuzon atau berbaik sangka, maka ini akan terhindar dari kita semua. Kita nggak akan menggunjing orang lain, kita tidak akan mencari-cari kelemahan atau bahkan kesalahan orang lain, atau bahkan kita menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar, atau biasa dikenal dengan fitnah. Karena hadisnya fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih sadis daripada membunuh, karena akibatnya sangat lebih fatal ya, dari kalau sudah membunuh sudah hilang. Kalau fitnah, sakit hatinya lebih lama, atau bahkan pengaruhnya ke orang yang kita fitnah itu
lama sekali ya. Makanya berusahalah kita untuk selalu berbaik sangka kepada orang lain, kepada siapapun ya. Kepada orang yang baik tentu kita harus berbaik sangka. Yang lebih sulit lagi, kita berbaik sangka kepada orang yang mungkin jahat terhadap kita. Nah, ini perbuatan yang luar biasa ya. Kemudian yang ketiga yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Hikmahnya salah satunya adalah akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan cinta, kasih sayang yang akan mengantarkannya kepada kesejahteraan hidup baik dunia maupun akhirat. Tentu gini, sederhananya kalau kita hidup dengan tenang, hidup dengan penuh kecintaan antara tetangga kita, saudara kita, orang-orang sekitar kita, maka hidup kita penuh dengan ketenangan, dengan kecintaan ya. Dengan hidup kita tenang, pastilah kita menjalani hidup ini dengan tenang pula. Akhirnya ketika kita menjalani kehidupan ini dengan tenang, maka kesejahteraan hidup insya Allah akan menghampiri kita. Bukan hanya kesejahteraan hidup di dunia, tapi insya Allah juga kesejahteraan hidup di akhirat. Oke, ini hanya sedikit sekali penjelasan yang Ibu sampaikan. Ibu berharap kalian gak hanya puas dengan penjelasan yang Ibu sampaikan ya. Kalian bisa cari lagi ilmunya dari media apapun. Boleh dari buku, boleh dari internet, atau dari guru mengaji kalian, atau dari siapapun yang ilmunya lebih tinggi dari kalian. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tugas nih, harapan Ibu setelah Ibu menjelaskan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10, maka Ibu berharap kalian bisa menghafalkan dengan tartil dengan baik dan benar Quran surat Al-Hujurat ayat 12 aja dulu ya, beserta artinya. Oke, Ibu tunggu video kalian.